Pemirsa, pemerintah berhasil melakukan uji terbang penggunaan bahan bakar bioaftur J24 atau aftur dengan kandungan sawit 2,4%. Menurut rencana pemakaian bioaftur akan digunakan di seluruh penerbangan Indonesia. Pengembangan bahan bakar nabati dari olahan kelapa sawit memasuki babak baru. Pemerintah berhasil menguji terbang penggunaan bioaftur atau aftur dengan kandungan sawit untuk pertama kalinya menggunakan pesawat CN235 rute Bandung-Jakarta. Saat seremoni keberhasilan uji terbang bioaftur di Hanggar 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan sejarah telah tercipta dengan berhasilnya penggunaan bioaftur pada penerbangan. Campuran bioaftur yang digunakan sebanyak 2,4% atau disebut J24. Kedepan, bioaftur akan digunakan kepada seluruh maskapai penerbangan Indonesia. Secara bertahap, campuran bioaftur juga ditingkatkan hingga 100% atau J100. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan ada 2 kilang Pertamina yang disiapkan untuk memproduksi bioaftur, yaitu kilang Cilacap dan Dumai. Nantinya bioaftur dijual secara komersial seperti produk B30. Namun Pertamina meminta dukungan jaminan pasokan sawit maupun mekanisme regulasi dan pembiayaan untuk keberlangsungan pengembangan bioaftur lebih lanjut. Jadi komitmen Pertamina satu adalah kita harus menyiapkan kilang-kilang Pertamina untuk siap memproduksi bioaftur sesuai dengan regulasi dan juga standar internasional tentunya. Dan kita akan siapkan ada 2. Yang siap tuh di kilang Dumai dan di kilang Cilacap. Ini 2 yang komitmen kita. Nah, bagaimana keberlangsungannya? Tentu kami berharap ada suatu kebijakan yang secara utuh dari hulu ke hilir untuk bisa menjaga, sama-sama kita jaga bagaimana supaya produk ini bisa sustain dari sisi komersialisasinya maupun dari sisi availability-nya. Terima kasih. Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Edi Abdurrahman mengaku, hingga saat ini belum ada insentif bagi pengembangan bioaftur. Namun Edi yakin pemerintah akan memberikan insentif seperti biodiesel untuk menutup selisih harga antara aftur dengan bioaftur. Bahwa bioaftur itu masih relatif tinggi ya, karena itu feedstocknya, bahan bakunya dari PKU, jadi palm kernel oil yang lebih tinggi harganya dari CPO. Sehingga itu bioaftur ini pasti akan lebih tinggi daripada harga afturnya itu sendiri. Ya, tapi sampai dengan sekarang saat ini regulasinya belum ada ya, yang memerintahkan kepada BPD/PKS untuk apakah itu akan diberikan insentif sebagaimana diberikan kepada B30 gitu. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Dadan Kusdiana memastikan pengembangan bioaftur akan cepat, mengingat tahapannya mirip dengan biodiesel yang sudah dilakukan pemerintah. Belum keluar nih harganya berapa gitu ya. Kita kaji di situ. Jadi keteknikan, keekonomian seperti yang tadi saya bilang. Kalau ditanya waktu, dulu kita biodiesel juga agak panjang sih, tapi kalau ini kan kita punya pengalaman, masa akan sama panjangnya dengan biodiesel ya. Menurut saya akan lebih cepat lah persiapannya dibandingkan dengan persiapan kita biodiesel dulu, Mas Iwe. Penggunaan bioaftur sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 yang menyebut pencampuran bahan bakar nabati ke dalam aftur dengan persentase 3% pada tahun 2020 dan tahun 2025 akan meningkat menjadi 5%. Keberhasilan uji terbang bioaftur dilakukan melalui sinergi Pusat Rekayasa Katalis Institut Teknologi Bandung bersama Pertamina Research and Technology Innovation. Tim Liputan, Metro TV.